Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, dikeluarkan pada Selasa 6 Januari 2026. Surat tersebut ditujukan kepada istri dari Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dalam kondisi wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita petugas kebersihan tewas ditabrak mobil saat sedang menyapu jalan di Kalideres, Jakarta Barat. Pengemudi mobil diduga tidak konsentrasi hingga melaju ke pinggir jalan. Mobil yang mana, Bang? Mobil yang mana, Bang? Satu mobil menabrak mobil lain yang sedang parkir di bahu jalan perumahan Citra 6, Kalideres, Jakarta Barat. Seorang wanita penyapu jalan bernama Titi, 56 tahun, turut tertabrak hingga tergeletak tidak sadarkan diri. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit, namun meninggal dunia dalam perjalanan karena luka parah di kepala. Menurut saksi mata, mobil yang menabrak melaju dari arah Rawabuaya menuju lokasi kejadian dan diduga kurang konsentrasi saat mengemudi. Buah saya ngerawat taman sebelah kiri. Sampingnya ada mobil parkir warga itu. Terus habis ngantem mobil itu yang dari arah Rawabuaya ke Citra 3 ngantem mobil warga. Terus buang kiri kena gardu listrik sama anak buah saya itu. Sampai anak buah saya meninggal. Kedua mobil yang ringsek kemudian dibawa ke unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi dan pengemudi mobil yang menabrak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ditinggal orang tuanya pergi, bayi 3 tahun terjatuh dari lantai 2 rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur. Tetangga korban kemudian datang menyelamatkan bocah malang tersebut. Inilah detik-detik seorang balita 3 tahun yang terjatuh dari balkon lantai 2 rumahnya di kawasan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Insiden ini mengagetkan tetangga di sekitar rumah korban yang langsung mengevakuasi bayi malang tersebut. Sebelum terjatuh, tetangga sempat mendengar balita tersebut menangis dari dalam rumah. Warga kemudian mengetahui bahwa korban bersama adiknya yang masih 2 tahun ditinggal di rumah oleh orang tua mereka yang sedang pergi menjemput anaknya yang lain pulang sekolah. Selain membawa korban ke rumah sakit, warga juga evakuasi adik korban yang sempat terkunci di dalam rumah. Itu naik ke atas pakai bangku kecil. Nah, ibunya itu lagi ngejemput sekolah, ada kakaknya. Nah, saya juga pas dia jatuh, saya otomatis dong dipanggil sama warga, Pak RT warganya jatuh, saya bawa ke klinik. Buat pertolongan pertama saya bawa ke klinik, udah gitu kan di klinik nih ngomongin, Pak ini mah nggak bisa, harus dijahit katanya. Lah silakan dok, saya bilang jahit, saya tanggung jawab. Tapi nggak bisa Pak, harus orang tuanya katanya. Kasus ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, ayah almarhum Pradaluki Sepril Saputra Namo, Pelda Christian Namo dijemput paksa oleh anggota Detasemen Polisi Militer 9/1 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, Pelda Christian ditangkap saat tiba di Pelabuhan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Saya lepas baju saya siap. Saya lepas baju saya siap. Iya betul, tapi kan surat kasih tunjuk saya dulu. Saya kuana semua. Penangkapan terhadap Pelda Christian Namo di Pelabuhan Tenau diwarnai perdebatan. Apa dan form gitu? Kok tiba-tiba namanya perintah? Dalam video yang viral, Christian Namo sempat menolak dibawa anggota TNI. Ini klien kami. Beta buka. Ambang dari jemput. Ia bahkan membuka bajunya sebagai bentuk protes. Melalui kuasa hukumnya, Christian Namo mempertanyakan dasar hukum dan surat perintah penangkapan resmi. Sebagai tim hukum, kasus hukum, saya Kosma Joko kaget ya. Klien kami tiba-tiba dijemput ya.
dijemput menghadap ke Denpom Kupang tanpa alasan hukum yang jelas. Jadi kami tidak sedang melawan TNI. Kami ingin mengikuti proses dengan menunjukkan surat jelas gitu. Karena klien kami saat ini sedang menghadapi musibah. Usai video tersebut viral, terungkap bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari istri Pelda Christian Namo, Sepriana Paulina Mirpi, terkait dugaan pelantaran keluarga dan pemfitnahan di media sosial. Selain laporan dari istri, pihak Kodim Rotendao juga disebut telah melaporkan Pelda Christian Namo atas dugaan pelanggaran disiplin dan hukum militer. Yang saya laporkan itu suami saya, Pelda Christian Namo. Saya melaporkan terkait video-video live yang mencaci maki, menghina, menghujat saya dan keluarga saya. Dan itu sangat mempermalukan kami, terutama saya dan anak-anak saya, mengganggu psikis kami, mental anak-anak saya perlu jaga. Saat ini Pelda Christian Namo telah ditahan di Denpom Kupang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita cantik tertangkap basah tengah menyamar menjadi seorang pramugari dan sempat ikut penerbangan rute Palembang, Jakarta. Pelaku beralasan menjadi pramugari gadungan demi konten di media sosial. Seorang wanita yang mengaku asal Palembang, Sumatera Selatan tertangkap basah menyamar sebagai pramugari maskapai komersil. Ia datang ke bandara lengkap dengan seragam, koper hingga kartu identitas. Untuk bisa masuk ke dalam pesawat, wanita ini membeli tiket. Penyamarannya terbongkar setelah tak bisa menjawab saat ditanya awak pesawat lainnya. Aksi pelaku berakhir setelah pesawat rute Palembang Singapura ini mendarat. Di bandara, ia ditunggu petugas keamanan dan langsung diperiksa pihak APSEC. Wanita bernama Nisha ini pun memberikan klarifikasinya dan meminta maaf. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Menurut polisi, pelaku terobsesi ingin menjadi pramugari namun gagal. Yang bersangkutan bisa naik ke pesawat karena punya tiket penerbangan. Yang bersangkutan ini punya cita-cita menjadi pramugari dan sebelumnya juga pernah mendaftar sebagai pramugari. Jadi yang bersangkutan bisa naik pesawat karena memang yang bersangkutan punya tiket dan ada boarding pass-nya dalam penerbangan tersebut. Baik sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman apakah kejadian tersebut ada tindak pidananya atau belum. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak maskapai terkait viralnya kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang kepala sekolah dan seorang guru digerebek warga saat hendak meninggalkan hotel di Lampung Timur, Lampung. Ya, tenaga pendidik ASN ini diduga baru saja menyewa kamar selama 3 jam karena juga terekam CCTV hotel. Mana, Pak? Mau kemana, Pak? Dari mana, Pak? Warga Lampung Timur dihebohkan dengan video viral 2 oknum ASN yang dilabrak seorang warga diduga usai menyewa kamar di hotel di wilayah Bandar Lampung. Kamu hebat ya udah. Ya korwil kamu ya. Iya. Dalam video tersebut, pria yang memergoki oknum kepala sekolah dan guru P3K wanita itu merekam keduanya saat akan meninggalkan lokasi sembari menumpahkan kekesalannya yang merasa rumah tangganya dirusak. Dari mana, Pak? Ini apa ini? Enggak ada apa-apa kamu nih. Kamu nganjurkan rumah saya kok. Sementara, pada rekaman lain menampilkan CCTV hotel, di mana oknum kepala sekolah tersebut memasuki kamar hotel bersama guru P3K itu selama 3 jam. Setelah itu, keduanya keluar bersamaan dari kamar dan guru wanita sudah berganti pakaian. Kedua oknum tenaga pendidik ini kini dalam pemeriksaan dan sudah dimintai klarifikasinya di Dinas Pendidikan Lampung Timur. Akan mengambil langkah-langkah yang sesuai aturan atau regulasi yang berlaku, seperti pemanggilan untuk klarifikasi
kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Nah, selanjutnya untuk urusan penyidikan dan sebagainya itu adalah ranahnya di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, termasuk pemberian sanksi itu adalah wewenangnya dari pejabat pembina kepegawaian melalui Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Meski sudah viral dan menjadi perbincangan, namun belum ada laporan baik dari pasangan resmi oknum ASN maupun dari pihak yang merasa dirugikan. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Curi 5 ekor burung di Taman Nasional Baluran, seorang kakek di Situbondo, Jawa Timur divonis 5 bulan penjara. Vonis ini membuat kakek Masir akan segera menghirup udara bebas. Vonis perkara pengambilan burung cendet di kawasan konservasi dibicarakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim menyatakan Masir 71 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan mengambil atau memikat 5 ekor burung cendet di Taman Nasional Baluran. Hakim menilai terdakwa memiliki niat untuk mengambil burung tersebut di kawasan konservasi yang dilindungi secara ketat oleh negara. Atas perbuatannya, Masir dinyatakan melanggar tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dan divonis hukuman 5 bulan 20 hari. Setelah sesaat vonis dibacakan, terdakwa dan keluarganya yang mendengar putusan langsung menyambut dengan isak tangis. Sesaat setelah vonis dibacakan, terdakwa dan keluarganya yang mendengar putusan langsung menyambut dengan isak tangis yang mewarnai ruang sidang Pengadilan Negeri Situbondo. Terdakwa diketahui telah menjalani masa penahanan selama 5 bulan 17 hari. Artinya, Masir hanya menjalani sisa hukuman selama beberapa hari, akan bebas pada hari Jumat. Dalam tuntutan jaksa yang awalnya 2 tahun dan berubah menjadi 6 bulan. Namun hakim memutus menjadi 5 bulan 20 hari. Kalau dihitung dari masa penahanannya Pak Masir sampai hari ini itu tahanannya 5 bulan 17 hari. Kemungkinan akan keluar di hari Jumat seperti itu. Ya memang dia bersalah ya Pak Masir ya. Hal-hal yang meringankannya yaitu karena dia terus terang di persidangan ya, udah gitu juga bersikap sopan dan juga beliau yang sudah lanjut usia dan juga merupakan tulang punggung keluarga dan juga beliau tidak pernah dihukum sebelumnya. Perkara ini menjadi pengingat bahwa kawasan konservasi milik perlindungan hukum yang tegas dan setiap pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Ya, dalam sidang jaksa penuntut umum menolak eksepsi atau nota keberatan Nadiem Makarim dan tetap pada dakwaan. Mohon rekan-rekan berikan jalan. Dalam sidang, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Nadiem Makarim di kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Sementara kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdul Karim, menilai jaksa menutupi hasil audit, bahkan sejumlah fakta penting tidak diungkap dalam dakwaan, termasuk hasil audit BPK dan BPKP yang menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur. Hingga kini Nadiem Makarim tidak diberikan kesempatan untuk berbicara di depan media hingga Nadiem menitipkan pesan melalui kuasa hukumnya. Dalam perlawanan kami terhadap bantahan kami terhadap keberatan dari penasihat hukum dan terdakwa terhadap surat dakwaan, kami menyampaikan bahwasanya hampir semuanya itu masuk dalam pokok perkara yang harus diuji nanti di persidangan, menguji pokok perkaranya. Apakah surat dakwaan itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kita uji dari alat bukti, dari saksi yang dihadirkan. Kenapa tidak dibuka fakta bahwa terhadap pelaksanaan perkara ini ya sudah dilakukan audit kepatuhan oleh BPKP. Audit kepatuhan itu adalah mengaudit mengenai pelaksanaan prosedur, mengaudit mengenai pelaksanaan harga, ya, mengaudit mengenai hasil daripada pengadaan apakah bermanfaat atau tidak. Itu tidak pernah mau diungkap. Menjadi pertanyaan besar, kenapa fakta adanya audit kepatuhan yang sudah jelas dan konkret
menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada kemahalan, dan pelaksanaan pengadaan Chrome, OS Chrome ini ya bermanfaat, memberikan manfaat yang besar. Ya, kenapa? Saya hanya concern dan sedih bahwa Nadiem tidak diizinkan untuk berbicara. Dia sebagai seorang terdakwa itu mempunyai hak asasi untuk bicara, dan itu sudah 2 kali dilakukan, hari Senin yang lalu dan hari Kamis hari ini, bahwa dia tidak diizinkan untuk memberikan pendapatnya mengenai apa yang dia rasakan.